Di balik perbukitan Cianjur, berdiri sebuah situs kuno yang menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Gunung Padang. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Indonesia ini menjadi rebutan? menjadi rebutan? Begini, Indonesia menjadi rebutan karena Indonesia punya peradaban dalam artian tertua. Benarkah batuan ini dibangun oleh tangan leluhur jauh sebelum peradaban Mesir? Apakah batu seperti ini hanya ada di Gunung Padang? Dan apakah benar batu ini 2000 sebelum Masehi ditempel begini nggak lepas? Proyek kita 5 tahun udah lepas. Padahal ada insinyurnya. Dan mereka bangun ini nggak pinjam dana luar negeri. Ternyata Gunung Padang memiliki pola serba 5. Apa maksud dari angka itu? Mengapa hampir setiap sudut situs ini seolah berbicara dengan bahasa yang sama? Saat diteliti, Kang Diki katanya Gunung Padang itu 10 kali lipat lebih besar dari Borobudur, betul Kang Diki? Ya kalau Karena bagi orang Sunda dan orang Jawa, gunung itu sesuatu yang sakral. Gunung itu sesuatu yang dihormati karena dia adalah sumber dari. Gunung Padang saat ini menjadi salah satu situs megalitikum yang hangat diperbincangkan. Pasalnya Gunung Padang disebut-sebut lebih tua dari piramida yang ada. Gua nggak setuju sama klaim menemukan Gunung Padang. Kalau kita browsing-browsing, Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kali ini kita akan membahas misteri Gunung Padang ya guys, sebagai gunung yang paling sakral di tanah Jawa ya guys, menurut suku Sunda dan menurut suku Jawa guys. Bagaimanakah berita lengkapnya? Mari kita simak guys. Let's go guys. Di balik perbukitan Cianjur, berdiri sebuah situs kuno yang menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Gunung Padang. Di antara susunan batu megalitiknya, terdapat bentuk-bentuk arca dan struktur yang tidak cocok dengan teknologi zaman dulu. Beberapa batu terlihat seperti dicetak, bukan dipotong secara alami. Seolah ada tangan peradaban yang lebih maju yang pernah bekerja di sini. Hasil pemindaian geologi memperlihatkan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Lorong panjang, ruang besar, dan struktur berlapis di bawah permukaan tanah. Seperti sebuah bangunan raksasa atau piramida yang telah ditimbun berulang kali. Setiap lapisan menunjukkan umur yang berbeda. Ada yang ribuan tahun, ada yang diduga jauh lebih tua dari piramida Mesir. Siapa pembuatnya? Untuk apa mereka membangun struktur sebesar ini? Yang lebih aneh lagi, beberapa batu dan arca menghadap ke arah tertentu, seolah mengikuti pola langit atau pusat ritual kuno. Gunung Padang bukan hanya situs sejarah, ia adalah pintu menuju masa lalu yang belum sepenuhnya kita mengerti. Dan mungkin ada sesuatu yang masih menunggu untuk ditemukan jauh di bawah kaki gunung itu. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Indonesia ini Menjadi rebutan. menjadi rebutan? Begini, Indonesia menjadi rebutan karena Indonesia punya peradaban dalam artian tertua. Nah ini Lot Langga guys ya. Sewaktu hidup pernah diwawancara guys ya, yang mana Lot Langga ini seorang ahli sejarah guys. Peradaban tertua itu ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa, Pulau Nyawa. Nyawa manusia peradaban pertama disebut Pulau Nyawa. Tulisan Jawa dulu namanya Nyawa. Dibaca dengan ejaan sekarang Jawa. Jawa, oh Pulau Nyawa. Iya. Baru tahu saya. Itulah peradaban tertua di Indonesia. Jadi peradaban tertua bukan di Mesir, bukan di mana-mana dan lain-lain. Pulau Jawa. Itu sejarah yang tersimpan. Ya. Berarti tidak keluar ya? Ya itu keluar, mereka diakui. Satu contoh peradaban kita ada di piramid Atlantik misalnya. Ya justru orang sekarang Gunung Padang, karena itu adalah piramidnya tertutup dengan tanah. Karena itu adalah 35.000 tahun sebelum Masehi. Wow. Sedangkan Mesir adalah miniaturnya sebenarnya, dan itu ada pada posisi 3.000 sebelum Masehi piramidnya. Jadi dunia itu, orang-orang semua seluruh dunia itu harus ke sini. benarkah batuan ini dibangun oleh tangan leluhur jauh sebelum peradaban Mesir? Apakah batu seperti ini hanya ada di Gunung Padang? Dan apakah benar batu ini mengandung emas?
Gunung Padang di Cianjur bukan sekedar bukit batu biasa. Situs ini dikenal sebagai kompleks megalitikum terbesar di Asia Tenggara, dan bentuk batunya telah menimbulkan perdebatan panjang antara mitos, legenda, dan sains. Batuan di Gunung Padang kebanyakan berupa andesit berbentuk balok, tersusun berlapis berbentuk teras dan tangga. Polanya terlalu rapih untuk dianggap kebetulan alami. Beberapa ahli geologi menemukan indikasi struktur buatan di bawah permukaan. Bahkan ada lapisan yang menyerupai ruang kosong. Sementara itu, masyarakat sekitar meyakini batu-batu ini memiliki kekuatan spiritual, dan sebagian percaya konon ada kandungan logam mulia di dalamnya. Meski hingga kini belum ada bukti ilmiah yang membenarkan hal itu. Ternyata Gunung Padang memiliki pola serba 5. Apa maksud dari angka itu? Mengapa hampir setiap sudut situs ini seolah berbicara dengan bahasa yang sama? Saat diteliti lebih dekat, pola angka 5 muncul berulang. Bukan sekali dua kali, tetapi struktur, orientasi, hingga makna filosofis yang mengiringnya. Semua terasa terlalu rapih untuk disebut kebetulan. Bebatuan utamanya tersusun berbentuk sudut 5, bukan bentuk alamiah biasa, melainkan pola yang tampak sengaja disusun. Arah hadapnya terkunci ke 5 bukit dan gunung yang mengelilingi situs, seolah menjadi penanda kosmologis. Di puncaknya terdapat 5 teras berundak yang seolah menyimbolkan 5 tahapan kehidupan manusia. Menariknya, simbol angka 5 ini selaras dengan banyak pandangan hidup manusia. 5 rukun Islam yang menjadi dasar umat Islam. 5 tangga nada Sunda yang berbentuk harmoni menjadikan Gunung Padang dijuluki teater musik purba. Falsafah sadulur opat kalimat pancer yang menempatkan manusia sebagai pusat keseimbangan. 5 elemen alam, air, tanah, angin, api, dan kayu yang diyakini sebagai penyusun kehidupan. Ketika semua ini bertemu di satu tempat, Gunung Padang tampak seperti ruangan yang dibangun dengan kesadaran kosmik, bukan sekedar susunan batu, tetapi simbol pengetahuan leluhur. Jadi di sini merupakan gabungan dari sains, spiritual, dan juga apa itu guys, adat guys ya. Jadi di situ mengandung banyak unsur yang memang ada rahasia di balik itu guys. Ini 2000 sebelum Masehi ditempel begini nggak lepas. Proyek kita 5 tahun udah lepas. Padahal ada insinyurnya. Dan mereka bangun ini nggak pinjam dana luar negeri. Ini nempelinnya pakai apa tanpa semen? Kita bangun sekolah SD aja 3 tahun roboh pak. Bangun jembatan roboh pak. Pakai semen pak. Ada perencananya, ada DED-nya, ada pengawasnya, ada auditornya pak. Nah ini leluhur kita, ini leluhur. Makanya saya bangga sama leluhur. Ini pakai apa nancepin ini ratusan tahun, ribuan tahun nggak lepas. Bayangin kita ini dulu orang tua kita kesini bawa batu pak, kan bukan batu di sini kan? Bukan. Bayangin loh pak, bawa batunya pakai apa? Ketanyakan setinggi ini Pak Bupati coba. Makanya kita kalau ngebangun lebih jelek dari leluhur, malu. Leluhur kita nggak sekolah. Tuh lihat hasil bangunannya. Coba pak, ini ditancepinnya pakai apa? Nggak ada semen, nggak ada itu ya pak? Ya nggak pakai semen pak, nggak perencana, nggak ada rapat paripurna pengesahan APBD pak, nggak ada pengusahaan KUA PPAS pak, nggak ada interupsi. Ya kita malu sama leluhur kita ini. Tetap merawat peninggalan leluhur. Jangan dijualin terus, jangan ditebangin terus ya. Malu. Di sini ngapain? Duduk aja kan? Ya udah kita lepas aja. Saya bukan orang yang harus disambut. Dari dulu batu Gunung Padang tuh sudah kayak gini. Kalau nanjak itu jangan suka lihat ke atas. Kalau lihat ke atas malah tidak sampai. Ini yang asli kan? Yang asli nih. Saya nggak mau yang nggak. Masa kita meneliti sejarah nyari jalan pintas? Kan sejarah pak. Sejarah itu kan napak tilas. Ini ketinggian di atas berapa, di atas permukaan laut? 1000. Kalau nggak ada pohon ini udah longsor ini pas selesai yang ke bawah. Artinya bahwa kita harus bersyukur pada leluhur yang dulu membangun Gunung Padang. Kalau leluhur kita nggak bangun Gunung Padang, nggak ditambang tak kurang Cianjur tak. Nanjak lagi siap. Leluhur kita dulu kesini bawa batu. Kita jalan sendiri aja nggak mampu. Ayo jaga warisan leluhur, jangan ngerusak warisan leluhur ya. Kak ya. Karena ini harga diri, maka saya terpaksa naik lebih dulu. Karena saya di sini pemimpin. Masa pemimpin ditandu? Bupati masih kuat? Kuat, bener. Siap. Ini ciri gapura zaman dulu. Ya. Di dia. Oh, di dia nungguan kabogoh teh berinya. Kali ke pak. Tadi ya sia. Kurang cair. Sini bawa keluar. Coba direkonstruksi. Bupati. Jadi kia dengekeun ku dari AKB-nya. Ya kula teh keur diuk di dieu geus nangtukeun ieu hujan mungkin dia bahkan bikin gede. Lamun eta
gunung-gunung garunul, bukit bulistir, eta sagara bedah. Lamun ngesagara bedah, lain ukur di gunung nu susah. Tepi ka nu sisi laut basisir di belah ditu. Tapi ayeuna wayahna nu melakan sampe, melakan cengek, ganti ku melak ente atau melak tangka. Dengekeun ku daria kabeh nya. Siap. Daria hayang keneh hirup mulia mah. Jeung amanat ka daria kabeh. Kade, can sataun ngajabat tong waka nyandung dia. Sabab dia ngesijirek nyandung deui pan kula ge can hiji-hiji acan. Ya di raja teh. Tapi di nusa jarah nama Raja Duda. Ini 2000. Ini guys, sebetulnya Gunung Padang ini sudah lama diadakan penelitian guys ya. Tapi di era gubernur sebelum Kang Dadi ini dukungannya sangat kurang sekali guys ya. Nah di sini Kang Dadi ini dia sangat mendukung sekali program ini, apalagi memang latar belakang Kang Dadi ini sangat kental dengan adat Jawa guys ya. Beliau sangat mencintai para leluhurnya guys. Kang Diki katanya Gunung Padang itu 10 kali lipat lebih besar dari Borobudur, betul Kang Diki? Ya kalau misalnya diukur-ukur mah begitu. Tapi kita juga harus tahu sejarah Borobudur yang sebenarnya. Oh. Nah inilah Dorval. Inilah Dorval. Bisa diperbesar nggak itu? Bisa Kang Diki. Mungkin nggak diperbesar. Nah, lebih besar lagi bisa? Lebih besar lagi kayaknya ini udah mentok Kang Diki. Oh, sudah mentok. Mentok. Nah, inilah Dorval. Ini saya dapat ini dari Kang Dani Hilman. Gambar ini dari waktu Kang Dani Hilman menggeolitrik ini Gunung Padang, ada gambar ini bulat 2. Inilah Dorval. Di Kang Dani Hilman juga salah satu peneliti Gunung Padang yang sekarang itu bikin buku Plato Tidak Bohong dan sebagainya. Nah, ini tuh yang diundangkan tingkat pertama 2, 3, 4, 5 itu bukan Kang Diki? Ya, itu ada yang begitu. Karena di Gunung Padang sendiri ada 5 Dorval. Ada 5 Dorval di sana. Nah, fungsi dari Dorval itu sendiri itu luar biasa. Itu alat untuk memblok gempa atau mereduksi gempa. Jadi kalau misalnya ada gempa ada gempa, nah kalau misalnya tempat itu ada Dorval, dia bisa mengeluarkan gelombang namanya gelombang Erselna. Nah, gelombang Erselna itu yang akan memblok gempa. Jadi tempat itu tidak akan terasa gempanya. Oke. Dan ini aktif selalu Kang Diki. Ini tuh aktif nih. Ada sekarang tinggal 2 yang aktif itu. Yang 3-nya sudah tidak aktif. Oke. Jadi kemarin ketika ada penggalian juga itu tergali juga itu, akhirnya rusak. Mereka menyebutnya Rolling Stone karena yang di tengahnya itu bisa berputar. Iya. Nah, terus di dalam Gunung Padang sendiri ada yang namanya parabola besar sekali, itu ada gambarnya itu, citra tomografinya itu yang dari Pak Bagus. Itu ada gambarnya itu. Tomografi. Ya. Ya ini, mangga. Nah, ini. Ya itu. Coba dikeataskan. Terus dikeataskan biar parabola di bawahnya kelihatan. Nah, itu. Nah, di bawahnya itu ada parabola dan tengahnya itu rongga. Nah, ini dari Pak Bagus. Jadi beliau yang Mas Bagus lah kalau saya nyebutnya. Beliau lah yang mentomografi. Mentomografi tempat itu. Jadi parabola ini fungsinya untuk apa Kang Diki? Sebetulnya itu untuk perhitungan kalender origom. Satu origom itu 5.125 tahun 236 hari. Nah, itu kalender galaksi. Jadi sebetulnya kita ini punya leluhur yang sangat luar biasa. Dan ini yang dicoba ditutupi oleh orang-orang yang berkepentingan agar kita ini selalu terus dalam keadaan mudah diatur. Kita harus bodoh. Kalau bodoh gampang diatur. Kita harus jadi buruh. Kalau buruh gampang diatur. Begitu loh. Bayangkan kalau kita masing-masing mandiri dan jadi diri kita sendiri. Karena salah satu ajaran luas kita itu. Ya, dan kalau kita sadar bahwa leluhur kita adalah orang-orang yang hebat gitu Kang Diki ya, keturunan-keturunan yang penemu apa dan lain-lain ya, mungkin itu akan jadi spirit buat kita sebagai keturunan berikutnya mungkin ya Kang Diki ya. Itu yang dihilangkan mungkin ya. Iya. Karena apa? Kita punya kekayaan alam yang sangat luar biasa. Suatu negara yang punya kekayaan alam yang sangat luar biasa
pasti akan ada upaya-upaya untuk mengacaukannya dan untuk membuat bodoh. Ya. Saya nggak ada problem. Luar biasa sekali guys ya, diteliti secara sains itu ternyata banyak sekali ilmu yang didapat guys. Betapa jeniusnya para leluhur kita dulu guys ya. Program 100 hari itu. Pokoknya saya mah program 5 tahun harus berhasil itu aja. Ya. Ini yang beredar video kemarin akan nangis yang di air puncak itu apa sebetulnya terpikir sampai akhir Oh iya, saya mungkin orang yang ngerti sebagai orang Sunda ya, yang orang Jawa juga sama, yang ngerti ajaran leluhur dia akan nangis. Karena bagi orang Sunda dan orang Jawa, gunung itu sesuatu yang sakral. Gunung itu sesuatu yang dihormati karena dia adalah sumber dari kehidupan. Dari gunung itu lahirlah air. Dari mata air lah lahirlah kehidupan. Ada danau, ada sawah. Kemudian itu lahir jadi kehidupan manusia. Makanya lambang orang Sunda dan orang Jawa tuh sama. Lambang ritualitasnya itu tumpeng. Tumpeng itu mancit ke atas. Mata ke atas, satu itu tunggal ya, bahasa itu. Kemudian ke bawahnya banyak makanan. Dari titik yang satu di gunung itu melahirkan bagaimana proses ekologi yang melahirkan produksi. Nah, jadi saya ini termasuk orang yang begitu menghormati gunung. Begitu menghormati gunung, sehingga ketika gunung itu orang seenaknya demi kepentingan komersial membelah hutannya hanya untuk kesenangan-kesenangan dan duit, saya nangis, Pak. Kenapa? Bagi saya sebagai orang Sunda, saya merasa martabat saya direndahkan. Saya bukan janji loh. Ketika visi misi saya itu udah jelas. Yang pertama saya lakukan adalah perubahan tata ruang. Tujuh evaluasi tata ruang tersebut, sekarang pembangunan akan diarahkan pada upaya menghijaukan kembali Jawa Barat. Jadi kata bahasa Sunda saya adalah leuweung hejo rakyat ngejo. Dah ya, cukup. Jadi kalau kita kasih nilai itu, Kang Dadi ini jiwanya itu sudah menyatu dengan alam gitu guys ya. Jadi apa ya, pokoknya keseimbangan alam itu ya memang harus dijaga bersama-sama gitu guys. Itu yang memang diharapkan oleh Kang Dadi ini guys, untuk membangun Jawa Barat gitu guys. Gunung Padang saat ini menjadi salah satu situs megalitikum yang hangat diperbincangkan. Pasalnya Gunung Padang disebut-sebut lebih tua dari piramida yang ada di Mesir. Jika benar, ini berarti peradaban pertama bisa jadi dimulai di Indonesia. UASI Indonesia akan mengajak Anda mendalami lebih jauh bagaimana situs Gunung Padang ini dan apa tanggapan dan pandangan dari para peneliti mengenai keberadaan situs Gunung Padang. Mari kita lihat. Untuk memulai penelusuran di situs Gunung Padang, saya harus menapaki 370 anak tangga dengan kemiringan 45 derajat dan panjang 110 meter untuk sampai ke puncak. Di sana, saya bertemu Ali Akbar, seorang arkeolog yang telah meneliti situs Gunung Padang selama hampir 13 tahun. Ali Akbar, ya. Selamat datang di situs Gunung Padang. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Ya, Pak, saya masih terkesan, Pak. Tadi saat memasuki, luas sekali, Pak, areanya. Itu sebenarnya berapa sih, Pak, luasannya? Dan untuk menjawab penasaran saya dan masyarakat ini, Pak, apa sih sebenarnya Gunung Padang ini, Pak? Bisa dijelaskan, Pak? Ya, yang pasti memang bukan hanya Anda saja yang terkesan ya. Saya berkali-kali ke sini juga masih terkesan. Pertama karena luasnya ya. Waktu awal kita riset ya, senior-senior saya riset itu luasnya 900 meter persegi ya. Nah, belakangan tidak sampai 1 hektar ya. Tapi setelah kita riset ya, kita buka samping-samping ya, utara, selatan, timur, barat kita buka, ternyata ada struktur ya, ada susunan batu yang dibuat oleh manusia sehingga luasnya 30 hektar. Nah, itu besar sekali ya. Bisa dikatakan bangunan terbesar di prasejarah ya di dunia. Gua nggak setuju sama klaim menemukan Gunung Padang. Kalau kita browsing-browsing, selalu yang muncul 1914 orang Belanda menemukan Gunung Padang. Nggak usah ditemuin dari dulu, Gunung Padang itu udah di situ. Itu situs megalitikum. Raja-raja seperti Prabu Siliwangi sudah sering datang ke sana. Nggak pernah tuh mereka mengklaim menemukan. Orang Belanda itu baru meneliti secuil, udah mengklaim menemukan. Nggak setuju gue.
Gunung Padang itu bukan seperti barang yang hilang lalu ditemukan kembali, bukan seperti barang tambang yang tadinya orang nggak tahu, wah ternyata di situ ada sumber minyak, sumber emas, nah itu baru menemukan. Beda nih sama jurnalis dalam sebuah film di Netflix. Dia ditemani oleh ahli geologi Indonesia, meneliti 2 cuil lebih dari orang Belanda itu. Tetapi tujuannya mengabarkan kepada dunia bahwa di Indonesia ada peradaban tertinggi sebelum piramid tertua di Peru. Bentuk bangunannya oke lah mereka bilang piramid, tapi orang kita menyebutnya punden berundak, dan itu beda jauh sama piramid. Tapi nggak apa-apa, dunia tahu Indonesia punya peradaban tertinggi sejak zaman es, di mana orang-orang dunia masih tinggal di goa, berburu. Pada zaman megalitikum, orang Indonesia udah punya mall, tuh ibaratnya kayak gitu. Jurnalis itu benar-benar mengabarkan, menulis berdasarkan fakta yang ada di lapangan, menginformasikan kalau sebuah misteri masih belum terungkap di Gunung Padang. Teknologi begitu canggih. Lalu, kenapa? Pertanyaannya nih, kenapa National Geographic tidak membuat filmnya? Nah, ini pendapat gue ya. Gue asal ngebacot, tetapi tetap observasi. Nat Geo tidak membuat filmnya seperti yang pernah gue tonton, film tentang bangunan-bangunan tertua dengan koordinat-koordinat peletakannya yang begitu akurat terhadap peredaran bulan, peredaran matahari. Tapi Gunung Padang bukan berarti mereka tidak tahu. Mereka tahu, tapi enggan membuat film itu. Enggan mengakui bahwa Indonesia lebih pintar. Karena mereka merasa, terutama bangsa Eropa dan Amerika, itu merasa ras terpintar di dunia, pintar menguasai. Kenapa gue bilang menguasai? Mereka mau aja tuh menggelontorkan dana berapapun buat penelitian dan menggali merekonstruksi Gunung Padang, tapi syaratnya banyak yang merugikan, mulai dari awal penelitian sampai akhirnya merekonstruksi menjadi sebuah bangunan seperti dahulu kala. Itu memakan waktu yang panjang. Setelah jadi, wah, Indonesia banyak ruginya. Itu pendapat gue ya. Silakan yang mau berpendapat komen, atau nanti kita bahas di live saya jam 2 siang hari ini, hari Sabtu, tentang Gunung Padang. Itulah guys, salah satu masukan dari netizen guys, sekaligus pengamat sejarah guys ya. Menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar guys ya. Sampai jumpa di waktu yang akan datang guys. See you next time guys.